Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Fajar Fikri Emirullah dengan NIM 19034060 sebagai anggota kelompok 2. Perkenalkan, saya Dina Hadiza Aryani, NIM 19034062 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Nanda Febrian, NIM 19034124 dari kelompok 2. Saya Auzahira Asfaha, NIM 19034052 sebagai anggota dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kaitan penggunaan barang-barang elektronik terhadap emisi gas rumah kaca. Tujuan pembuatan video yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah fisika lingkungan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Nurul Sugiat, MSc. Dalam membahas emisi gas rumah kaca, tentu erat sekali hubungannya dengan pemanasan global. Untuk memahami yang lebih lanjut, yuk kita bahas apa sih pemanasan global tersebut. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sebenarnya, dalam konsep fisika, terjadinya pemanasan global sesuai dengan konsep hukum termodinamika, tepatnya pada hukum 2 termodinamika. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir secara spontan atau alami dari material dengan suhu yang lebih tinggi ke material dengan suhu yang lebih rendah. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari material yang lebih dingin ke material yang lebih panas tanpa dilakukan usaha dari luar. Jika kita meletakkan benda yang panas menempel dengan benda yang dingin, tidak mungkin benda yang panas akan menjadi lebih panas dan benda yang dingin akan menjadi lebih dingin. Yang terjadi adalah secara alami, panas akan mengalir dari benda yang panas ke benda yang dingin. Sebagai contoh, jika kita meletakkan air panas ke dalam air es, campuran air tersebut tidak akan jadi mendidih. Proses terjadinya pemanasan global dapat dianalogikan dengan proses menjadi hangatnya tubuh manusia ketika menggunakan selimut. Manusia sebagai bumi, selimut sebagai lapisan gas rumah kaca yang berada di atmosfer bumi.
Manusia menggunakan selimut serupa dengan bumi yang dilindungi oleh lapisan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, dan H2O. Panas yang dari matahari dianalogikan sebagai panas yang diterima tubuh manusia dari luar. Aktivitas manusia yang menghasilkan panas di permukaan bumi dianalogikan dengan panas yang diproduksi oleh tubuh manusia melalui proses metabolisme. Di saat permukaan kulit kita terasa dingin, kita akan menggunakan selimut. Proses metabolisme tubuh menghasilkan panas yang dikeluarkan ke lingkungan. Kemudian selimut tersebut menahan sebagian panas untuk tetap ada di permukaan kulit kita. Berdasarkan hukum termodinamika 2, aliran panas tersebut akan menaikkan suhu permukaan kulit kita sehingga membuat kita merasa lebih hangat. Begitu juga dengan pemanasan yang terjadi pada bumi. Panas yang diterima baik secara alami dari sinar matahari maupun secara buatan melalui aktivitas manusia. Sebagian energi tidak dapat dilepaskan ke angkasa dan tertahan oleh gas-gas emisi seperti contohnya CO2, CH4, N2, dan H2O di permukaan bumi. Berdasarkan hukum termodinamika 2, aliran panas tersebut menyebabkan suhu di permukaan bumi naik dan proses terus-menerus selama bertahun-tahun. Secara umum, itu dapat mengubah iklim di bumi hingga mampu mencairkan es di kutub utara dan selatan, menaikkan air di permukaan laut, dan berbagai bentuk perubahan iklim global lainnya. Nah, itulah beberapa pengertian serta proses terjadinya pemanasan global yang terjadi secara mendunia. Lalu, bagaimanakah dengan gas rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan suatu proses dari suatu pemanasan. Pemanasan yang dimaksud di sini adalah kondisi bumi yang mengalami pemanasan dan suhunya akan terus mengalami peningkatan, yang mana keadaan suhu bumi bisa nyaris tidak ada bedanya dengan suhu pada malam ataupun pada siang hari. Kondisi tersebut tentunya bisa menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca, di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer di antara lainnya adalah karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Secara alamiah, efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia. Namun sejak tahun 1950-an, efek gas CO2 dan juga metana meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Di era yang serba modern ini, dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara dominan lebih banyak memproduksi karbon dioksida. Padahal, karbon dioksida secara tidak langsung merupakan musuh dari lapisan ozon yang melindungi bumi dari berbagai benda angkasa. Pembangkitan listrik, penggunaan alat-alat elektronik seperti AC, TV, komputer, penggunaan kendaraan bermotor, dan kegiatan industri merupakan contoh kegiatan manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Lantas, bagaimana hubungan penggunaan barang-barang elektronik terhadap emisi gas rumah kaca? Sejak awal ditemukannya, listrik telah berkontribusi banyak dalam kehidupan manusia. Peranannya sangat beragam, mulai dari fungsi sederhana seperti untuk penerangan hingga dapat digunakan sebagai media transmisi data untuk keperluan telekomunikasi. Listrik memang menjadikan hidup manusia jauh lebih baik. Bagaimana tidak, hampir semua media pembelajaran dan sumber informasi menggunakan listrik sebagai sumber energi. Energi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena energi merupakan parameter penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hampir semua sektor kehidupan, yaitu industri, transportasi, rumah tangga, jasa, dan lainnya, tidak bisa dipisahkan dari energi. Pada sektor rumah tangga, energi digunakan untuk penerangan, memasak, pendingin, atau penghangat ruangan. Jika melihat beberapa tahun belakangan ini, penyebab terbesar dari efek gas rumah kaca adalah gas karbon dioksida atau CO2. Gas ini terdiri dari karbon dan oksigen.
karbon dioksida atau CO2 banyak terdapat di sekitar kita. Jejak karbon merupakan suatu ukuran jumlah total dari hasil emisi karbon dioksida secara langsung atau primer maupun tidak langsung atau sekunder yang disebabkan oleh aktivitas atau akumulasi dari penggunaan produk dalam kehidupan sehari-hari. Jejak karbon primer merupakan ukuran emisi CO2 yang bersifat langsung. Jejak karbon primer didapat dari hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti memasak dan transportasi. Jejak karbon sekunder merupakan emisi CO2 yang bersifat tidak langsung. Jejak karbon sekunder dihasilkan dari peralatan-peralatan elektronik rumah tangga, di mana peralatan elektronik ini dapat berfungsi dengan menggunakan daya listrik. Hal ini didapat dari daur hidup dari produk-produk yang kita gunakan, seperti konsumsi listrik. Jumlah penduduk dunia terus meningkat setiap tahunnya, sehingga peningkatan kebutuhan energi pun tidak dapat dielakkan. Hampir 40% emisi karbon dihasilkan oleh sektor ketenagalistrikan. Semakin tinggi konsumsi listrik, maka semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Karena 60%-nya itu menggunakan bahan bakar fosil, sementara itu pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama terjadinya pemanasan global. Untuk mengurangi emisi gas CO2, maka kita harus untuk melakukan penghematan listrik. Bagaimana cara melakukannya? Berikut cara alternatif serta tips dan trik dalam penggunaan barang-barang elektronik untuk penghematan listrik. Yang pertama, cabut kabel dan peralatan saat tidak digunakan. Cara menghemat listrik yang wajib dilakukan sudah pasti dengan mengefisiensikan penggunaan listrik. Apakah kamu terbiasa meninggalkan charger ponselmu terhubung ke stop kontak meskipun tidak digunakan? Jika iya, kamu harus segera menghilangkan kebiasaan buruk ini. Meskipun tidak digunakan, arus listrik masih tetap mengalir pada kabel-kabel yang masih terhubung dengan stop kontak listrik. Otomatis listrik yang mengalir itu terbuang sia-sia. Yang kedua, hemat penggunaan lampu. Kebiasaan menyalakan lampu pada siang hari atau ketika meninggalkan rumah juga menjadi salah satu kebiasaan buruk yang perlu dihilangkan. Jika memang tidak diperlukan, jauh lebih baik jika lampu-lampu di rumah dimatikan. Kamu masih bisa memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan alami di siang hari. Selain itu, kamu juga bisa menyiasati penerangan di rumah dengan beberapa cara mudah tanpa harus menyalakan lampu terus-menerus. Ketiga, pilih mesin cuci sesuai kebutuhan. Salah satu cara menghemat listrik di rumah adalah menghindari penggunaan mesin cuci yang tidak sesuai kebutuhan. Semakin besar kapasitas mesin cuci, maka konsumsi listriknya pun otomatis semakin menjadi banyak. Yang keempat, hindari pemakaian dispenser. Secara kumulatif, penggunaan mesin pemanas dan pendingin air pada dispenser ternyata mengonsumsi lebih banyak listrik dibandingkan AC dan kulkas. Jadi, hindari penggunaan mesin pemanas dan mesin pendingin pada dispenser. Sebagai upaya menghemat listrik, kamu bisa memasak air panas di kompor dan mendinginkan air di kulkas. Bijak menggunakan kulkas. Sama seperti AC, kulkas juga memerlukan konsumsi daya yang sangat besar. Oleh karena itu, salah satu cara menghemat listrik kulkas yang wajib dicoba yaitu lebih bijak dalam menggunakannya. Ketika hendak bepergian untuk waktu yang lama, jangan lupa turunkan suhu kulkas hingga suhu paling kecil. Bila memungkinkan, sebaiknya matikan kulkas ketika akan ditinggalkan. Menghemat listrik pada rice cooker. Cara menghemat listrik rice cooker ini sebetulnya sangat gampang, namun ternyata belum banyak orang diketahui. Saat memasak nasi, cobalah menggunakan air yang telah mendidih, bukan dengan air dingin, agar konsumsi listriknya tidak terlalu besar. Dengan begitu, proses memasak akan lebih singkat dan listrik yang digunakan semakin hemat.
beberapa upaya dalam menggunakan barang-barang elektronik untuk penghematan listrik. Semoga bermanfaat. Bumi adalah planet di mana tempat kita tinggal dan menjalani kehidupan. Sudah sewajarnya bagi kita sebagai penduduk bumi untuk memelihara dan menjaga bumi, bukan untuk merusaknya. Semakin pesatnya laju perkembangan teknologi, bukan berarti kita menggunakan teknologi tersebut dengan sesuka hati kita. Tapi, gunakanlah teknologi tersebut sesuai dengan kapasitasnya, bukan secara berlebihan. Jika kita menggunakannya secara berlebihan, maka akan timbul banyak sekali fenomena-fenomena alam yang akan merugikan kehidupan. Tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga akan berdampak untuk masa yang akan datang. Cintailah bumi, peliharalah bumi, jagalah bumi untuk kelestarian alam. Bersama-sama kita pasti bisa.